Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ide bisnis camilan yang mudah dan menguntungkan. Oke, camilan merupakan salah satu produk makanan yang hampir kita semua tahu dan pernah memakannya. Kalau misalkan kita ada waktu longgar atau ada waktu luang atau lagi santai, biasanya kita sambil makan camilan atau misalkan sambil nonton film atau nonton TV, nonton drama, dan juga misalkan kita lagi ngerjakan tugas online gitu kan. Itu pasti membutuhkan camilan di sebelahnya. Nah, tapi camilan apa saja sih yang kira-kira cocok untuk dijadikan ide bisnis dan yang pasti mudah dan menguntungkan? Kalau ingin tahu jawabannya, silahkan tonton sampai habis. Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk like dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalkan ada video baru tentang bisnis-bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you! Ide bisnis camilan yang pertama adalah basreng atau bakso goreng. Nah, basreng ini merupakan salah satu camilan yang enak dimakan saat lagi longgar, lagi gabut misalkan, atau lagi nonton video atau main game dan sebagainya. Dengan berbagai varian rasanya, ada basreng original, ada basreng pedas, atau dengan basreng dengan berbagai rasa. Basreng ini sangat mudah dalam pembuatannya karena kalian bisa saja langsung beli yang mentah, kemudian kalian masak sendiri, kemudian kalian kasih bumbu sendiri, kemudian kalian mempackingnya dan langsung kalian jual. Semudah itu. Nah, untuk rasanya ini banyak sekali disukai oleh para remaja khususnya yang menyukai makanan-makanan yang enak. Nah, kelezatan rasa dari basreng ini tidak hanya menggoda para remaja, bahkan orang-orang dewasa pun biasanya suka makan basreng ini. Jadi, pangsa pasar dari basreng ini sebenarnya sangat luas. Jadi kalian coba deh. Sudah banyak nih teman-teman yang sudah mulai jualan basreng. Nah, kamu kapan? Yang kedua adalah milidi. Well, siapa yang nggak tahu milidi? Mungkin anak zaman 90-an tahu gitu kan milidi. Kalau misalkan kita dulu ke sekolah atau ke ke kampus, enggak ke kampus sih, kalau ke sekolah ya dulu ya. Itu kan ada yang jualan mie kecil-kecil itu seperti sapu lidi. Nah, itu disebut milidi. Nah, milidi ini itu sangat populer sekarang akhir-akhir ini karena banyak sekali anak-anak 90-an yang kangen gitu loh makanan-makanan khas yang zaman dulu. Salah satunya milidi ini. Nah, milidi ini ciri khasnya adalah memiliki rasa yang sangat pedas. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang menyukai makanan pedas. Apalagi sekarang di cuaca yang penghujan ini ya. Jadi banyak sekali orang yang menunggu-nunggu nih, ada nggak nih makanan pedas? Nah, kamu bisa mencoba bisnis milidi ini untuk memenuhi kebutuhan pasar itu. Siapa tahu kamu adalah yang pertama kali mempopulerkan milidi di daerahmu. Dan kamu bisa mendapatkan omset yang besar dari sana. Coba deh. Yang ketiga adalah kerupuk seblak. Nah, kerupuk seblak ini juga sudah banyak sebenarnya beredar di pasaran. Ada berbagai macam rasa dan warna. Yang aku suka sih sebenarnya sih warnanya. Jadi ada bermacam-macam warna. Nah, kerupuk seblak ini biasanya ingin sekali dinikmati oleh orang-orang yang ingin memakan seblak sebenarnya. Tapi orang tersebut ingin makannya itu terus. Jadi kalau misalkan seblak kan misalkan dibiarkan berapa lama itu kan jadi basi. Tapi kalau keripik seblak ini bisa disimpan dan dimakan secara terus menerus gitu loh. Nah, orang yang suka seblak biasanya akan beralih ke keripik seblak ini. Itu ada potensi bagi kamu kalau misalkan kamu bisa menghadirkan keripik seblak di mereka dan menarget mereka gitu kan, karena mereka sangat ingin banget memiliki keripik seblak, cuman mungkin belum ada solusinya atau mereka belum menemukan solusinya. Nah, kamu ini mungkin jadi salah satu dari pemilik keripik seblak yang sukses nantinya. Coba deh. Selanjutnya adalah keripik pisang. Nah, keripik pisang ini mungkin sudah banyak sekali ada di pasaran ya. Banyak sekali orang yang menjual keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Mulai dari original, pedas, kemudian keripik pisang keju atau keripik pisang coklat dan sebagainya. Macam-macam versinya. Nah, kamu juga bisa menjadi salah satu produsen atau pengusaha keripik pisang, karena keripik pisang ini banyak loh peminatnya meskipun sudah banyak kompetitornya. Tapi kalian nggak perlu takut, kalian bisa coba saja langsung jualan keripik pisang dan caranya buatnya pun mudah gitu kan. Kalian tinggal mengumpulkan pisang kemudian dijadikan keripik, udah kayak gitu aja. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian ingin sebuah keunikan, kalau misalkan kalian tidak bisa lakukan di bahannya atau di makanannya, kalian bisa lakukan di packagingnya. Kalian bisa membuat packaging keripik pisang ini dengan berbagai macam bentuk packaging, misalnya packaging seperti ini atau packaging yang berbentuk yang lucu-lucu atau aneh-aneh. Itu akan menarik pelanggan untuk pertama kali dan mereka akan mencoba rasa keripik pisangmu. Nah, pastikan rasanya juga enak tentunya.
Tapi yang paling penting keunikannya harus ada. Salah satu caranya ya di packaging tadi. Coba deh. Kemudian selanjutnya adalah tahu kremes. Nah, tahu kremes ini kalau misalkan ada yang suka dengan tahu gitu kan, termasuk aku suka banget sama tahu. Tapi bagaimana kalau misalkan tahu kremes? Nah, tahu kremes ini merupakan salah satu ide bisnis snack yang bisa kalian coba karena banyak sekali orang yang menyukai tahu, tapi kalau misalkan dicampur dengan kremes itu rasanya bakal lebih nikmat, apalagi dicocol dengan sambal dan sebagainya. Nah, kalian bisa coba menjual tahu kremes karena cara pembuatannya juga sangat mudah gitu kan. Tinggal kalian tahu kemudian tambahi kremes-kremes seperti itu dan kalian tinggal menjualnya, udah gitu aja. Nah, kalian juga bisa membuat tahu kremes ini menjadi berbagai macam bentuk. Contohnya tahu kremes bentuk hewan, tahu kremes tapi bentuknya itu nggak kremes tapi seperti mobil-mobilan atau seperti gedung-gedung atau seperti apa yang itu disukai orang-orang gitu. Nah, kalian bisa coba inovasikan itu biar lebih menarik pelanggan lagi. Jadi kalian bukan tahu kremes biasa, tapi tahu kremes yang profesional, yang spesial seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau tahu kremesnya itu kalian isi dengan sesuatu yang pedas atau isi dengan beberapa varian, misalkan isi daging atau isi cabai atau isi apa yang membuat orang penasaran dan terkejut kalau misalkan mau makan tahunya. Yang selanjutnya yaitu telur gulung. Nah, telur gulung ini juga salah satu makanan anak 90-an nih. Kalau misalkan kita waktu sekolah dulu sering banget gitu kan di depan sekolah makan telur gulung. Jadi telur kemudian digulung-gulung seperti itu dan rasanya itu sangat enak banget. Aku dulu di Surabaya terakhir makan itu enak banget. Itu harganya kalau nggak salah sih sekitar 2.000 per gulungnya itu, padahal itu modalnya menurutku sih itu sangat murah sih. Tinggal memasak telur kemudian digulung-gulung, kemudian tinggal ditambahi saus atau mayones dan sebagainya, udah selesai. Nah, kalian juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu ide bisnis kalian bila kalian bingung nih mau bisnis makanan apa. Dan ini juga bisa dijual secara online loh. Kalian bisa jual di sekolah-sekolah atau jual di kampus-kampus dan sebagainya. Pasti banyak yang beli karena ini merupakan makanan yang mungkin sedikit langka kalau di daerahku, ya nggak tahu kalau di daerah kalian. Kalau misalkan di daerah kalian tidak ada yang menjualnya, ya coba saja kalian jual. Siapa tahu kalian bisa menjadi yang pertama dan terlaris di daerah kalian, oke? Yang selanjutnya adalah stik talas. Nah, stik talas ini mungkin banyak juga yang jual. Aku dulu juga sempat jualan stik talas juga. Selain karena ini merupakan camilan yang mudah gitu kan, camilan yang enak, bahkan bikin ketagihan gitu. Dulu aku sering banget beli stik talas. Dan ini juga mungkin cocok bagi anak-anak kos yang menginginkan camilan saat mengerjakan skripsi atau mengerjakan apa. Nah, ini bisa jadi salah satu ide bisnis kalian nih. Kalian bisa membuat stik talas, kemudian kalian bisa memasarkannya ke anak-anak kos atau anak-anak mahasiswa. Dan ini juga bisa dijual secara online, tidak seperti telur gulung tadi yang tidak bisa dijual secara online karena harus fresh gitu kan. Tapi kalau stik talas ini bisa dijual secara online dan kalian bisa menjualnya di berbagai platform seperti sosial media, marketplace dan sebagainya. Dan jangan lupa selalu beri keunikan kalau misalkan kalian ingin menjual produk, karena aku tahu tidak hanya kalian yang menjual stik talas gitu loh, banyak sekali orang yang menjualnya juga, dan kalian harus memiliki keunikan. Mungkin dari sisi packagingnya, dari sisi rasanya, kalian bisa coba eksperimen rasa-rasa tertentu yang belum ada di pasaran. Oke, itu tadi beberapa ide bisnis snack yang mudah dan menguntungkan. Kalau misalkan kalian ingin tahu berbagai ide bisnis lainnya, kalian bisa cek di channelnya Mari Berkarya dan subscribe juga, karena aku akan berbagi berbagai macam ide bisnis atau ilmu-ilmu tentang bisnis online, kerajinan tangan dan lain sebagainya, supaya kalian bisa mempunyai bisnis yang sukses dan bisa bermanfaat bagi kalian, bagi orang-orang di sekeliling kalian, dan bagi banyak orang. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.